Halo selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih caranya menjadi developer properti tanpa modal terjangkau atau modal moderat, modal yang murah atau bahkan mungkin modal nol. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu. Saya adalah Yana Priyatna. Saya adalah CEO dan founder dari Yanproland. Jadi bagi yang belum tahu, saya adalah seorang CEO dan founder dari Yanproland Bandung dan akan men-sharingkan tentang bagaimana caranya menjadi developer yang dengan modal minim, modal terjangkau, atau bahkan tanpa modal. Kami pun lagi membangun sekarang perumahan di Emerald Resort yang luasnya hampir 30 hektaran dengan omset mungkin sekitar bisa sampai ke depannya itu sampai proyek beres itu mungkin sampai 1,5 triliun ke depannya. Ya, oke. Pertama adalah bagaimana Anda memulai developer tanpa modal. Satu adalah PR Anda adalah Anda cari tanahnya dulu. Ya. Jadi tanahnya harus tanah kerjasama murni ya. Jadi tanahnya harus tanah kerjasama murni atau mau ditermin panjang gitu. Terminnya sepanjang mungkin kalau bisa sampai kiamat, ya. Atau terminnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi mungkin bagi pemula Anda bisa cari dulu tanahnya yang cuma 1000 meter, 2000 meter, 1 hektar, 2 hektar. Nanti kalau sudah besar Anda bisa cari tanah yang 10 hektar ke 20 hektar. Tapi saran saya, entah mungkin Anda carinya via networking, via ngeblast, via database, via ads, mungkin IG ads, Facebook ads, Google ads atau apa. Cari tanahnya yang kerjasama murni. Maksudnya kerjasama murni apa? Tanahnya yang mau dibayarnya nanti pada saat ada penjualan gitu. Jadi jangan sampai Anda langsung beli cash. Kalau beli cash itu semua orang pasti bisa. Kalau beli cash itu semua orang pasti bisa. Beli bertahap juga semua orang pasti bisa. Tapi Anda cari ke orang yang bukan butuh tanahnya, butuh uang, tapi butuh tanahnya diberdayakan. Jadi bagi Anda siapapun, pada modal yang nol, modal dengkul dan urat, moderat, atau modal nggak ada punya duit atau apa, Anda bisa menjadi developer properti dengan caranya komunikasi dulu atau negosiasi dulu. Jadi saya sarankan Anda cari. Mungkin probabilitasnya bisa 100 Anda cari, mungkin dapat 10 hot tanah yang mau diajak kerjasama dan mungkin dapat 3 yang bisa diajak kerjasama dan dapat 1 yang terbaik tanahnya gitu ya. Jadi harus mencari di kota Anda tanah yang kerjasama murni biasanya. Kalau tanah kerjasama murni itu mungkin nantinya bagi hasil net profit di akhir project itu sekitar mungkin bisa 70-nya bagi Anda seorang developer, 30-nya bagi yang pemilik tanah. Net profitnya nanti dihitung dulu ya. Kemudian atau mungkin bisa 40-60 gitu ya. Atau bahkan mungkin bisa 50-50 ya. Tentunya kita sebagai developer properti yang terbesar karena kita yang menanggung resikonya yang terbesarnya gitu ya. Kemudian ya Anda carinya ya tadi via ads, via iklan di marketplace, via blast, via networking dan sebagainya. Tawarkan daripada tanahnya nggak laku-laku, yuk mending kerjasamakan kepada saya. Dibayarnya per kapan? Dibayar harga modal tanahnya. Dibayarnya Anda bisa tawarkan per 6 bulan sekali. Tapi ingat ya, per 6 bulan sekali itu dari hasil penjualan. Jangan kayak di Argo tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali harus bayar, jangan. Gitu ya. Jadi 6 bulan sekali Anda bayar atau paling negotiable Anda bisa bayar per 3 bulan sekali. Gitu ya. Jadi 40% modal developer itu dari tanah. Jadi Anda harus minimkan risikonya tanahnya dengan cara kerjasama murni atau paling maksimal Anda cari tanahnya kerjasama ya. Anda cari tanah termin panjang. Terminnya di atas 3 tahun atau bahkan mungkin 5 tahun bahkan kayak gitu. Kemudian ada kedua, Bapak bagaimana cara bangunnya? Kalau saya belum ada uang gitu kan. Cara bangunnya gampang. Anda mungkin sekuat tenaga cari networking yang besar dan sebagainya. Anda cari kontraktor turnkey. Kontraktor atau dibayar pada saat ada akad gitu ya. Jadi jangan dibayar termin juga, jangan dibayar termin juga atau dibayar pada ada saat penjual segala macam, tapi dibayar pas akad. Nah ini kuncinya pas akad. Jadi pas ada akad mungkin bisa akad cash bertahap di notaris atau KPR Bank, baru Anda bayar ke kontraktornya. Pasti ini jauh lebih mahal kontraktor seperti ini karena dia mengandung resiko wasting time, waktu, dan dia tapi nggak apa-apa. Sehingga akhirnya nanti dibangunkan dulu semuanya. Kemudian Anda udah gitu nanti Anda bayar pada saat akad. Nah kita pun yang Yanproland atau Emerald Resort pun lagi butuh nih kontraktor turki. Jadi bagi Anda yang kontraktor dengan modal yang cukup besar, bingung belum ada kerjaan, Anda bisa tawarkan kontraktor turki kepada kami juga ya. Bisa nanti kontaknya di di bawah ini ya, kayak gitu ya. Nah kemudian ketiga ini adalah modal kerjanya dari mana nih? Anda siapin modal kerja. Modal kerjanya itu yang misalnya Anda bikin konsepnya, bikin layout, bikin set plan, bikin master plan,
bikin gambar arsitek 3 dimensi, pembersihan lahan. Mungkin Anda membangun gerbang dulu yang agak mewah tapi murah. Mungkin Anda bikin bangun rumah contoh dulu mungkin biar orang trust. Anda mungkin mau pasang umbul-umbul dulu, mau pasang spanduk, baliho yang banyak di lokasi proyeknya, atau mau langsung dengan kerekadanan keberadaan Anda pasang baliho. Anda pasang baliho di di tol mungkin atau di tempat-tempat lokasi strategis. Saran saya modal kerjanya dari mana datangnya? Anda bisa dapatnya dari investor. Nah, investor paling gampang saran saya adalah IMF dulu. IMF itu siapa? Istri, mertua, family gitu ya. Jadi, aduh saya mau ada ini nih, saya mau bangun developer properti tapi saya punya duit buat bikin gambar 3 dimensinya, perizinannya segala macam. Anda bisa ke IMF dulu, istri, mertua, family, atau ke teman-teman Anda. Bagi hasil aja. Bagi hasilnya mungkin ROI-nya mungkin bisa dari yang terendah itu 18% per tahun, gitu ya, bisa 20% per tahun, 25% per tahun, atau mungkin bahkan di atas 30% per tahun ya, tergantung net profit Anda. Nanti kita akan diajarin cara ngitung net profitnya. Gitu ya, ditawarkan investor, Anda tetap untung kok. Caranya kerjasama, modal kerjanya, modal dari investor, Anda tetap untung kok. Kayak gitu ya. Kemudian keempat adalah Anda pertamanya jualan konsep dulu. Jadi dengan modal umbul-umbul, modal spanduk, modal baliho, modal pembersihan lahan aja. Kalau Anda belum punya uang besar untuk bangun rumah contoh dan gen, Anda jualan konsep saja dulu. Nah, tapi kebetulan master plan-nya, gambar 3 dimensinya mungkin sudah jadi. Jadi Anda tinggal tawarkan jualan konsep aja dulu. Jualan nanti inden mungkin sekitar rate 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Kayak gitu, rata-rata antara rate 2 tahun, 2 tahun setengah atau 3 tahun gitu ya. Kemudian adalah yang terakhir adalah Anda marketing and sales-nya harus kuat nih. Nah, kalau Anda belum punya marketing and sales kuat, ya mau nggak mau Anda harus datangin kantor-kantor agent untuk bisa memasarkan produk Anda gitu kan. Kayak gitu, Anda soal lah. Anda datangin satu-satu, oh saya punya konsep yang bagus, tanahnya sudah aman, legalnya udah aman, sudah kami kuasai, sudah kerjasama murni, kontraktornya sudah ada gitu ya. Kayak gitu. Kemudian konsepnya juga sudah ada gambar 3 dimensinya, master plan-nya, set plan-nya gitu ya. Kemudian modal kerjanya juga sudah ada untuk pembersihan lahan, bangun umbul-umbul. Mungkin pasang umbul-umbul, pasang spanduk, pasang baliho di lokasi. Tanahnya sudah rapi. Nah, Anda tinggal sharekan ke marketing and sales, baik itu marketing and sales independen atau baik itu ke kantor-kantor agent. Anda tawaran konsep itu dan biasanya fee-nya adalah sekitar rata-rata adalah kurang lebih sekitar 3% gitu ya. Ya, jadi inilah adalah konsep bagaimana Anda bisa membangun developer properti tanpa modal terjangkau, modal minim atau modal moderat, modal dengkul dan urat. Siapapun Anda, profesinya atau apapun Anda, latar belakang Anda bisa membangun developer properti dari nol sampai punya omset kedepannya puluhan miliar, miliaran, ratusan miliar atau bahkan mungkin triliunan. Tapi semuanya boleh dimulai dari hal yang kecil dulu. Oke, terima kasih. Salam sukses hebat luar biasa. Saya Napriyatna dari Yang Bandung. Senang mencari ilmu dan senang berbagi. Hatur nuhun.